warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lydia Nityas. Saya mengajar di program studi pariwisata pada Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Undip Masyarakat. Pada kesempatan ini saya bermaksud untuk menyampaikan informasi terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang kepakaran dalam ranting ilmu perencanaan dan pengembangan pariwisata. Adapun mata kuliah tersebut adalah Community Based Tourism. Identitas dari mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi pariwisata pada semester 5 dengan kode mata kuliah PT 115025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah CBT membahas tentang pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, analisis kesiapan pasar dan segmentasi CBT, menyusun produk dan packaging wisata berbasis masyarakat, menyusun storytelling untuk memperkuat daya tarik dan antusias pengalaman wisata, menyusun program pengembangan kapasitas atau capacity building masyarakat. Luaran akhir dari mata kuliah Community Based Tourism diharapkan mahasiswa mampu menganalisis potensi dan kesiapan komunitas dalam pengembangan CBT, merancang model pengelolaan destinasi wisata berbasis partisipasi masyarakat, dan juga merancang program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pada suatu komunitas atau desa wisata. Capaian pembelajaran prodi pada mata kuliah ini adalah terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Pada aspek sikap, dimaksudkan untuk mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan pada aspek pengetahuan, di sini adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep-konsep dan teori-teori ilmu pariwisata maupun metode pelayanan berdasarkan nilai-nilai profesionalisme, knowledge, integrity, excellence, dan reality. Pada aspek keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur, mampu menerapkan pemikiran yang kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan keahlian pariwisata berkelanjutan. Sedangkan pada aspek keterampilan khusus, diharapkan mahasiswa mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam perencanaan dan pengembangan produk baik alam, budaya, pariwisata, dan sumber daya manusia dalam tata kelola industri pariwisata. CPMK pada mata kuliah ini adalah memahami konsep dasar, prinsip, ruang lingkup, sejarah, dan perkembangan Community Based Tourism. Kemudian mengidentifikasi potensi komunitas dan sumber daya lokal, merumuskan program pemberdayaan masyarakat melalui CBT, mengidentifikasi pengelolaan dan pengembangan produk destinasi wisata berbasis masyarakat, dan mengidentifikasi dan merumuskan market, packaging, dan narasi, serta storytelling pada produk wisata berbasis masyarakat. 3 komponen proses pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery sendiri adalah cara penyampaian proses pembelajaran yang dilakukan melalui beberapa perangkat seperti NPS, materi, modul, dan juga diktat perkuliahan yang dapat diunduh mahasiswa melalui Google Drive. Sedangkan interaction dilakukan melalui pertemuan tatap muka, presentasi mahasiswa, didukung dengan penggunaan media pembelajaran seperti video, studi kasus, studi lapangan, dan juga hal-hal yang lain. Komunikasi 2 arah harus terjadi melalui diskusi tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi. Komponen proses pembelajaran yang lainnya, yang ketiga, yaitu asesmen, di mana sistem penilaian dalam proses perkuliahan ini adalah melalui tes formatif yang terdiri dari penilaian melalui tugas, proyek, individu maupun kelompok, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Dan selanjutnya adalah tes sumatif yang melalui penilaian UAS dan juga penilaian UTS. Dalam mata kuliah ini menggunakan model experience learning yang mengedepankan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran,
dan juga project based learning dalam penugasan terstruktur, di mana mahasiswa dapat lebih dulu mengidentifikasi masalah yang ada di dunia nyata dan memberikan solusi dengan berkolaborasi dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah Tawangmangu, Jawa Tengah. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan metode presentasi interaktif, metode demonstrasi, praktik langsung, dan kolaborasi antar kelompok. Referensi yang saya gunakan adalah referensi dengan berbagai buku dari karya para ahli dan juga jurnal artikel ilmiah yang memiliki kebaruan. Berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah Community Based Tourism pada pertemuan keempat dengan materi modal sosial atau sosial kapital. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi untuk Community Based Tourism SBC. Ini ada pelajaran di atau mata kuliah di semester 5 ya. Nanti kita akan ke semester 5. Nah, materi yang mau saya bahas hari ini berkaitan tentang social capital. Itu apa sih? Social capital itu adalah modal sosial di dalam masyarakat atau yang dimiliki masyarakat dalam membangun sebuah pariwisata. Nah, di Indonesia ini menjadi poin yang luar biasa fokus ya, menjadi poin yang paling penting. Kenapa? Karena Indonesia itu memiliki banyak hal, terutama di sosial kapital. Kita adalah negara sosial yang cukup besar ya. Jadi kolaborasi, budaya, dan lain-lain. Nah, kita masuk aja dulu. Oke, nextnya. Nah, untuk capaian pembelajaran yang kali ini yang akan kita tempuh hari ini, goalsnya atau tujuannya, itu yang pertama adalah menjelaskan definisi dari modal sosial atau sosial kapital. Yang kedua, mengidentifikasi modal sosial itu apa. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kearifan lokal sebagai media modal sosial. Nah, kemudian metodenya adalah pemaparan materi, studi kasus, diskusi, dan juga terakhir nanti ada penugasan. Gitu. Oke, sosial kapital di sini teman-teman. Sosial kapital ini adalah sumber daya kolektif yang lahir dari hubungan sosial kepercayaan dan juga norma bersama. Jadi bukan hanya saja modal. Kalau modal itu bukan berarti hanya tentang materi atau uang, tapi ini adalah modal masyarakat yang tumbuh dari masyarakat, berkembang dari masyarakat, gitu kan, dalam suatu komunitas tertentu. Kemudian konteks pariwisata berbasis masyarakat dan sosial kapital ini menjadi fondasi utama yang menggerakkan pariwisata. Why? Kenapa? Karena pariwisata berkelanjutan, terutama di Indonesia, itu banyak sekali dan itu adalah tipe yang sangat bagus. Jadi secara geografis, secara budaya, secara sosial, pariwisata kita banyak dikembangkan dengan konsep community based tourism, mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Jadi dibangun oleh masyarakat dan juga untuk masyarakat, seperti itu. Nah, di sini adalah salah satu modal yang mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan pembangunan pariwisata. Jadi semua hal dalam sosial kapital itu dimaksudkan untuk bagaimana membangun pariwisata menjadi lebih inklusif. 3 elemen utama yang di dalam sosial kapital itu ada trust, yaitu kepercayaan. Tidak di sini berdasarkan landasan bagaimana interaksi masyarakat di dalam komunitasnya. Yang kedua ada set norm atau norma bersama yang diyakini, norma bersama yang menjadi aturan pegangan bagi masyarakat, dan juga networking atau jaringan antar komunitas dan juga mitra. Oke, kita akan memahami beberapa sosial kapital berdasarkan dari para ahli. Pada umumnya sosial kapital juga seringkali dimaknai sebagai local knowledge atau pengetahuan lokal. Di sini masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan lokal yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas pembangunan, serta merumuskan solusi dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau bicara mengenai pengetahuan lokal di dalam masyarakat, ya itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Masing-masing pengetahuan lokal itu berbeda-beda. Dari satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Nah, kita lihat pendapat para ahli. Di sini ada Pierre Bourdieu di tahun 1986 yang meneliti sosial kapital atau modal sosial. Itu dimaksudkan adalah sumber daya yang diperoleh melalui jaringan hubungan sosial terhadap akses di dalam masyarakat. Ada informasi, peluang, dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya James S. Coleman di 98 disebutkan sebagai modal sosial merupakan sumber daya yang muncul dari hubungan sosial seperti kepercayaan, kewajiban, komunikasi yang memungkinkan masyarakat bekerja secara efektif. Dan yang paling baru ini adalah teori yang sering kali digunakan di dalam partisipasi masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism. Ini adalah Robert Putnam di tahun 2000 yang menjelaskan bahwa modal sosial terdiri dari kepercayaan trust, jaringan sosial, social network, norma bersama, shared norms, dan juga ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan juga mencapai kesejahteraan bersama. Nah, kalau kita berbicara dari awal sampai bawah, yang paling baru mana? Kalau dalam konteks pariwisata, hal yang paling baru yang bisa kita pakai adalah ini, gunanya tahun 2000. Jadi kalau misalnya kalian melihat tesis atau TA dari kakak tingkat ketika topiknya berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan sebagainya di sini. Nah, oke, kita next dulu. 3 pilar utama ya, 3 pilar utama ini dibangun atas 3 pilar untuk menguatkan dan membuat perkembangan pariwisata menjadi lebih baik. Ya, trust, kepercayaan dan fondasi utama yang tercermin dari keyakinan masyarakat secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab. Trust itu adalah kepercayaan. Jadi masyarakat membangun kepercayaan mereka dan juga terbuka dan juga transparan. Kepercayaan tinggi pada komunitas berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Maksudnya begini, kalau misalnya saya percaya dengan Anda, gitu, jadi partisipasi kita ya akan menjadi baik. Begitu juga di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, kalau ada keterbukaan dan kepercayaan yang baik, ya mereka bisa bersama-sama mewujudkan sesuatu. Di dalam konteks ini adalah mewujudkan pariwisata secara bersama-sama. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada set norm. Di sini adalah seperangkat nilai aturan dan yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, norma seperti yang kita ketahui. Ya, kita kemarin belajar ya mengenai bagaimana pariwisata yang berkembang di beberapa negara ya, bahwa negara yang satu dengan negara yang lain memiliki aturan dan norma yang berbeda-beda. Nah, ini berfungsi untuk menjadi potensi ya, dimana mengurangi, maksudnya ini berfungsi mengurangi potensi dan juga konflik. Jadi kalau misalnya norma yang ada, aturan dan sebagainya, setidaknya dia bisa menertibkan masyarakat yang disitu. Jadi konflik lebih tertata dengan baik, kemudian komitmen masyarakat dalam pengelolaan destinasi juga menjadi lebih terfokus. Nah, selanjutnya adalah networking. Di sini adalah hubungan yang terjalin antara individu, kelompok, organisasi maupun lembaga yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Jadi kalau bicara networking ya jaringan. Jaringan dengan siapa? Ya antar komunitas, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat dan sebagainya. Oke, kita next dulu. Nah, ini ada kekayaan modal sosial di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan modal sosial yang luar biasa dari keberagaman budaya, norma adat istiadat, nilai gotong royong hingga kearifan lokal yang menjadi fondasi pariwisata berbasis masyarakat. Kalau kita melihat, ya, kalau kita simpulkan, Indonesia itu memiliki keberagaman budaya itu bisa sampai 1.300 lebih keragaman budayanya. Dan luar biasa sekali, kayaknya kekuatan kita. Tapi dari 1.300 suku yang artinya tradisi dan budaya unik menjadi destinasi wisata. Dan sama. Percaya nggak kalau kita punya 1.300? Percaya. Selama ini kalian, spontan kalian berapa kita punya suku di Indonesia? Banyak kan ya, tapi nggak sempat menghitung ya. Ya, ternyata kalau saya bilang kita punya 1.300 suku di Indonesia. Nah, banyak. Nah, kemudian yang selanjutnya berbicara mengenai norma adat dan istiadat. Sistem hukum adat yang mengatur kehidupan komunitas dan menjaga kelestarian budaya, warisan budaya. Adat istiadat ya, misalnya ada Jawa, Sunda dan sebagainya. Kalau suku kan Sunda sendiri ada berapa suku, Jawa sendiri ada berapa suku. Nah, norma adat ini kita memiliki varian yang sampai 700 lebih. Belum nanti Sulawesi, ada Kalimantan, Papua dan sebagainya. Nah,
Nah, gotong royong sendiri dalam kesepakatan komunal dalam sebuah masyarakat, suatu masyarakat itu hampir bisa dibilang masih digunakan sampai 74%, yang artinya lebih dari separuh kita mempercayai dan kita benar-benar mengangkat nilai gotong royong. Di dalam semangat kerja kolektif, dan di sini kalau dalam konteks pariwisata kita bisa bersama-sama dengan baik. Gotong royong ternyata menjadi hal yang luar biasa. Nah, kemudian kearifan lokal sendiri, kearifan lokal dalam bentuk pengetahuan dan praktek lokal yang mendukung keberlanjutan ekosistem pada budaya pariwisata, entah itu kerajinan, entah itu kesenian, pertunjukan, kriya, kemudian ada wayang, tarian, story, dongeng, ya fabel dan lainnya. Kearifan lokal itu bisa mencapai 89%. Menjadi salah satu potensi pariwisata di Indonesia. Jadi ya memang benar, kita adalah negara dengan budaya yang beragam. Oke, selanjutnya, bagaimana kearifan lokal sebagai media sosial, sebagai modal sosial? Kearifan lokal yang ditandai sebagai modal sosial di dalam pariwisata ya lebih banyak akan ke seni tradisi, kemudian norma adat istiadat dan juga gotong royong. Kalau berbicara seni tradisi, ini berbicara mengenai identitas kolektif yang estetis, yang baik, ada sejarah, sistem nilai, karakter sosial, upacara adat dan sebagainya. Kemudian norma adat di sini adalah norma-norma yang melindungi masyarakat, sopan santun, gitu kan, dengan yang tua harus sopan dan sebagainya. Bagaimana berbicara, bagaimana kasta di dalam sosial itu dari sini. Kemudian ya jelas nilai gotong royong itu semangat dan partisipasi, yang artinya semuanya berkontribusi dan memiliki solidaritas yang tinggi. Oke, studi kasus. Nah, kita pakai 2 studi kasus, ada beberapa desa wisata yang memang sudah diakui berskala ASEAN, itu Ngelangeran, nanti yang lainnya yang berskala internasional itu Penglipuran. Ya, kita pakai studi kasus ini. Studi kasus ya, teman-teman kalau misalnya angkat studi kasus nggak bisa hanya berdasarkan opini, berdasarkan ini nggak boleh. Sebenarnya kalau misalnya kalian mengangkat sebenarnya studi kasus, ada ini. Nah, beberapa kali mata kuliah yang sebelumnya, ini yang sebenarnya bisa menjadi tujuan atau bisa menjadi landasan ilmiah, di mana studi kasus itu benar-benar harus dibangun berdasarkan penelitian. Jadi kalian nggak boleh menyimpulkan, kemarin udah misalnya centung lubang gitu kan, kemudian disimpulkan bahwa di situ belum dikelola, di situ nggak bisa. Jadi beberapa ketika misalnya kita harus cari. Nah, nanti hasil dari yang risetnya kalian itu juga bisa menjadi landasan teori dan studi kasus untuk berikutnya. Itu yang dimaksud dengan saya tadi publikasi. Makanya publikasi harus jelas juga, paling tidak berreputasi. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya. Ketika nanti orang-orang akan mencari info tentang Cetok Lumba, tentang Jumbong Putri, ya, atau tentang apa lagi, happy mountain dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya itu dipublikasikan dan itu jadi riset yang bagus ya, itu bisa menjadi rujukan. Oke, kita masuk ke sini, studi kasus untuk desa wisata. Ya, yang pertama adalah Ngelangeran. Kita melihat dari penelitiannya Salmani, Kartika, dan juga Arifin, di sini disebutkan bahwa pengembangan desa wisata menunjukkan bagaimana kepercayaan dapat menjadi modal utama dalam pengelolaan destinasi. Gitu. Nah, apa aja? Ya, di sini bisa dilihat dari trust atau dari kepercayaan. Nah, kepercayaan ini bisa dilihat dari mana? Keterbukaan mereka terhadap informasi pada pariwisata. Baik pemerintah daerah, pengelola maupun masyarakat sangat terbuka ketika dimintai keterangan mengenai pariwisata. Selanjutnya, terbuka dan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pembelajaran nilai-nilai sosial. Jadi terbuka itu bukan hanya berdasarkan memberikan informasi, tapi melibatkan mereka di dalam diskusi juga, di dalam program-program yang akan dibentuk. Kemudian di dalam pembelajaran nilai-nilai, bagaimana nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial, kemudian pengetahuan, keterampilan, hingga pelatihan itu dilakukan secara bersama dan terbuka. Artinya ya tidak ada pengucilan ya terhadap kelompok tertentu, nggak ada, semuanya sama rata, semuanya berhak untuk mendapatkan hak yang sama.
Kemudian transparansi dan akuntabilitas yang transparan dengan pengelolaan. Setiap pengelolaan dikelola secara transparan. Baik bagaimana itu akan dikembangkan, apa kekurangannya, hingga apa manfaatnya atau apa yang sudah didapatkan. Kemudian peningkatan dalam pelatihan mengajak semua warga terlibat. Ini yang biasanya jarang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada pelatihan ya biasanya ada kelompok tertentu. Tapi tidak, makanya ini rata. Pelatihan, peningkatan keterampilan semuanya ya terlibat. Nah kemudian hal yang kuat lagi dalam studi kasus di Manggarai ini adalah network ya, atau jaringan. Ini bisa dilihat dari ya kita bisa lihat hubungan erat antara para individu dengan penggiat ekowisata diwakili oleh Darwis. Jadi dalam satu desa yang besar itu mereka membentuk kelompok sadar wisata dan semuanya terwakili dalam satu komunitas, dalam satu organisasi. Nah kemudian anggota Darwis, anggota itu siapa sih? Untuk kalian anggota Darwis siapa? Karang Taruna, ibu-ibu PKK. Jadi anggota, kalau dibilang anggota itu adalah bukan hanya seperti ya anggota satu orang, dua orang, enggak. Anggota ini di dalam Darwis, anggota itu adalah mewakili satu kelompok. Kelompok ibu-ibu PKK, kelompok Karang Taruna, kelompok mungkin pemuda-pemudi atau kelompok mungkin lansia, itu mewakili itu, atau kelompok UMKM, kelompok pengelola homestay, kelompok pengelola tour guide, kelompok pengelola seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini dalam penelitian ini bahwa anggota bisa mencapai 50 orang. Entah itu kelompok pengelola homestay, kelompok transportasi, kelompok mungkin penyewaan tenda, karena di sana kan bukit ya, jadi area camping dan sebagainya. Ini bisa mencapai 50 orang. Atau bisa dibilang 50 kelompok. Mereka mewakili kelompok-kelompok masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya adalah interaksi antara masyarakat pengelola dan aparat desa dilakukan intensif selama dalam waktu 1 bulan ke depan. Ini cukup menarik. Gak semuanya desa wisata bisa konsisten di dalam. Nah, kemudian aktif membangun network dan berkolaborasi dengan komunitas lain. Nah, ini sebenarnya menarik. Kalau misalnya besok kalian field trip, sebenarnya saya pengen nyaranin ke sini. Cuman agak jauh. Agak jauh sih mungkin dari lokasi yang kalian destinasi yang kalian pilih kemarin, dari Prambanan, kemudian ini. Tapi ya 11, 12. Sebenarnya kenapa jauh? Karena dia di bukit yang berbeda. Jadi kalau misalnya ini patut tempat kalian nginap, dia di bukit satu kan. Kalau ngomongin dekat nggak? Ya dekat kalau kalian bisa terbang gitu ya. Tempat gitu bisa gitu. Cuma kalau kita mencapainya ya motor dulu. Gitu. Padahal ini cukup bagus. Gitu. Ada air terjun, kalau ini kan yang cukup fenomenal ya, dia kayak misalnya kolam tanda hujan gitu di atas bukit, ada kemudian air terjun bertingkat gitu dan sebagainya, dan desanya cukup bagus ya, apalagi mereka sudah diakui loh se-Asia gitu kan. Bagus ya, cuman ya mungkin nanti dipertimbangkan ya di dalam studi. Tuh mungkin nggak, siapa tahu bensinnya nambah dong, berarti ya kali 500 lagi Johan nambahnya. Karena muter lagi gitu kan. Nah, oke. Ya kita next lagi. Nah, kalau ini sudah dilakukan benar-benar internasional. Jadi nggak hanya di tingkat ASEAN saja, tapi di tingkat internasional. Di mana Panglipura bisa menjadi jadi wisata yang memang salah satu masternya CBT di Indonesia, masternya pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Ya, dalam penelitiannya Worma, kemudian Musyafi, ada Nurdin ini dalam Museum Capital and Community Development di Panglipuran Bali Tourism Village Humanity. Nah, ini dikatakan bahwa menerapkan konsep Trikita Kirana. Trikita Karana, 3 filosofis juga atau 3 pilar. 3 pilar ini apa? Ya sama seperti kita. Kalau di Kristen dan Katolik kita punya Tritunggal, ya kan? Putra, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Yang hampir semuanya mereka juga punya. Trikita ini adalah hubungan. Kalau di dalam filosofinya Bali, ini adalah hubungan antara Tuhan sesama dan juga Allah. Hampir mirip ya, tapi kalau misalnya ketuhanan kita gitu kan lebih difokuskan kepada 3 Tritunggal. Kalau di sini adalah bukan hanya hubungan yang
vertikal, tapi hubungan yang horizontal. Bagaimana menjaga hubungan dengan Tuhan, bagaimana menjaga hubungan dengan alam, dan bagaimana menjaga hubungan dengan sesama. Di dalam konsep Trinita Kirana ini, yang ini disebut dengan knowledge lokalnya Bali, ya kan, kearifan lokalnya Bali, mereka membangun model sosial dan juga mengikat yang namanya network, norma, dan juga trust. Oke, bertanya lagi. Miss, saya mau tanya, jadi tadi berdasarkan yang penjelasan Miss Widya tadi, kearifan lokal itu bisa diartikan sebagai identitas budaya, kemudian pedoman sosial, dan juga penguat solidaritas masyarakat. Nah, yang saya tanyakan ini adalah, apakah semua budaya lokal itu harus dijadikan sebagai produk wisata? Apakah semua budaya lokal harus dijadikan produk wisata? Kalau misalnya kalian dari sini dari semua daerah di Indonesia kan, kalian memiliki produk lokal kan. Nah, produk lokal itu mulai dari budaya, terus rumah adat, tarian, sastra, storytelling, dongeng, dan sebagainya. Apakah semuanya harus digunakan untuk produk wisata? Jawabannya iya Pak? Tidak. Karena apa? Karena yang namanya produk lokal yang tumbuh di dalam masyarakat memiliki norma, memiliki etika, dan itu sangat mungkin ada beberapa produk lokal. Jadi ada beberapa produk lokal yang dikategorikan sakral, gitu, yang tidak boleh diubah, yang tidak boleh mengalami pergeseran fungsi. Jadi tidak semua produk di dalam, kita tadi punya berapa, hampir 1.300 produk di Indonesia. Apakah itu harus dijadikan produk wisata? Apakah itu harus dijual? Tidak. Kita harus melihat yang namanya juga bagaimana pelestarian. Tidak semua produk lokal itu bisa dijual atau bisa digunakan untuk pariwisata. Cuma di satu sisi kita bisa memanfaatkan dengan cara yang baik. Bagaimana sumber daya dimanfaatkan secara seimbang. Nah, bagaimana caranya itu dikelola menjadi produk wisata yang supaya kita tidak melewati batas, ya kita kembalikan lagi ke norma. Norma yang memiliki aturan. Apakah itu boleh? Sejauh apa itu dikembangkan? Sejauh apa itu dimanfaatkan? Mana yang boleh dan mana yang tidak? Seperti itu. Oke, ada pertanyaannya lagi? Terakhir, mana? Nah, seperti dikatakan tadi, dalam community based tourism itu kan disebut bahwa 74% itu ada di gotong royong dalam pengelolaan wisata. Nah, bagaimana di era sekarang? Apakah gotong royong itu masih relevan dalam pengelolaan wisata modern? Seperti itu. Terima kasih. Masih relevan nggak gotong royong? Masih. Tapi harus mengalami perbaruan. Ya. Jadi bisa dibilang gotong royong itu adalah project knowledge, kearifan lokal, pengetahuannya masyarakat lokal dan Indonesia banget. Namanya gotong royong itu Indonesia banget kita. Cuman ini bukan hanya itu saja. Kenapa hanya 74%? Bagaimana dengan 26% lainnya? Ya 26% lainnya itu harus didukung dengan hal-hal yang baru, inovasi yang baru, teknologi yang baru. Bukan hanya itu, teknologi ya, teknologi di dalam pengelolaan, teknologi di dalam manajemen, teknologi di dalam keuangan, ya kan? Apalagi sekarang teknologi sudah berbasis AI. Nah, bisa aja semuanya digantikan 26-nya atau sebagiannya ya bisa terganti. Jadi bukan hanya mutlak bisa masih relevan, tapi kalau hanya gotong royong saja tanpa kita bisa membuka mata kita, ya kan, lebih out of the box, ya nggak bisa. Karena pariwisata ini berkembang terus, yang artinya ya 26%-nya dari itu harus didukung dengan inovasi dan teknologi yang baru, perkembangan pengetahuan yang baru, pengelolaan yang baru, cara yang baru. Yang mau nggak mau harus membangun wisata seperti ini. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup ya. Nah, kita kembali ke strategi pengembangan CBT ya, pemberdayaan komunitas, pelestarian harus juga seimbang. Bagaimana menguatkan modal sosial yang menjadi dasar dari CBT dan juga berkolaborasi dengan stakeholder. Oke, terima kasih hadir pertanyaan hari ini. Kalau ada untuk tugas minggu depan ya, minggu depan nanti di pertemuan berikutnya ya. Di sini kita akan melakukan analisis ya. Kalian boleh memilih salah satu destinasi di Tawangmangu ya. Jadi lakukan analisis, apa aja analisisnya.
Jadi nanti kita bagi dalam kelompok, kemudian turun ke masyarakat. Ya, karena kita di Tawangmangu berarti adalah banyak sekali destinasi wisata di sini. Kita ini pusatnya objek wisata di Solo. Nah, memilih salah satu, kemudian nanti menganalisis tentang bagaimana bentuk modal sosial yang dimiliki, terus kemudian tingkat partisipasi masyarakat seperti apa, kemudian bagaimana kearifan lokal digunakan sebagai daya tarik wisata, hingga potensi konflik yang dapat muncul di dalam masyarakat kira-kira apa saja, dan juga strategi apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan destinasi. Oke, baik, kalau begitu cukup sekian untuk pemaparan materi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Demikian video proses pembelajaran yang saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi sebagai portofolio wajib yang saya susun untuk proses sertifikasi dosen. Semoga rekaman ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek LLDT Wilayah 6 Jawa Tengah, serta seluruh tim sertifikasi dosen atas dukungan dan kesempatan yang diberikan. Semoga dapat berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya.